Vi bliver angrebet. Området på Nørrebro. Vi har trianguleret signal. Kan det være hende? Kan det være Anna? Ja, det kan det godt. Ja, hun er ulige væk. Hun gør alt for ikke at blive taget. Ja, det er modtaget. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Hacker. Hacker adalah sebuah film bergenre aksi kriminal Denmark yang rilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang seorang anak yang mencari ibunya namun dengan bakatnya yaitu hacking. Bagaimanakah kisah pencariannya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Anna dan anaknya yang masih bocah bernama Benjamin. Anna merupakan seorang wanita yang memiliki keahlian dalam bidang IT dan programmer. Dia dipaksa seseorang untuk memberikan algoritmanya. Namun Anna menolak dan menghapus semua file yang ada di komputernya. Tak lama, sebuah mobil datang. Dia kemudian menyuruh anaknya untuk bersembunyi di lemari pakaian dengan membawa sebuah alat. Kom. Vi skal have den skrald med. Orang-orang itu datang untuk membawa Anna. Saat mereka akan membuka lemari pakaian, Anna berteriak dan kabur menghilang di sebuah jembatan. Løber mod broen. Hun er forsvundet. Vi har mistet hende. Benjamin saat itu memperhatikan sebuah jam tangan dan cincin yang digunakan salah seorang dari mereka itu. Mereka membicarakan tentang algoritma dan Zeus yang dibawa lari oleh Anna. Sejak saat itu, Benjamin tidak pernah bertemu lagi dengan ibunya hingga dia berusia 13 tahun. Wah. Benjamin saat ini tinggal di yayasan yatim piatu. Terungkap meskipun dia masih remaja, namun bakat yang dimilikinya tentang dunia programmer sudah dia dapatkan warisan dari ibunya. Dia mempunyai teman di dunia maya yang dipanggil Ghost. Måske. Måske. Selvfølgelig. Prøv lige at høre her. Bare rolig, Ghost. Har styr på det. Benjamin bahkan bisa membuat chip yang dia pergunakan untuk meretas sistem. Di dalam kotak makanannya, dia menyembunyikan beberapa chip tersebut. Pengurus yayasan yatim piatu yang bernama Ahmed akan mengantar anak-anak ini ke sekolah. Sebelum berangkat, dia menerima anak baru yang bernama Savannah. Di sebuah kantor pusat intelijen pertahanan, agen wanita yang bernama Nabila melaporkan penemuan yang mengejutkan kepada atasannya yang bernama Larsen. Di ruang kelas ujian akan berlangsung, Benjamin yang cerdas mengambil chipnya yang akan dia gunakan untuk meretas laptop gurunya. Semua handphone milik siswa dikumpulkan, namun Benjamin ternyata memiliki 2 handphone. Dia sengaja menelepon HP-nya yang dikumpulkan agar dia bisa memasukkan chip tersebut ke laptop gurunya. Dengan chip tersebut, Benjamin dapat terhubung dan langsung melakukan peretasan. Kembali ke Larsen dan Nabila, dan seorang pria lagi yang bernama Peter yang berencana untuk menemui Benjamin. Benjamin rupanya merubah nilai ujian dia dan teman-temannya menjadi nilai 10. Dan untuk jasanya dia mendapat bayaran dari mereka. Bahkan dengan gratis, Benjamin merubah nilai ujian si bocil Oliver. Savannah yang melihat langsung aksi yang dilakukan oleh Benjamin meminta bantuannya juga. Tak lama, Benjamin dipanggil pihak yayasan. 2 orang datang menemuinya. Mereka mengaku dari kantor intelijen kepolisian, Peter dan agen Falcon.
Awalnya, dia mengira itu karena kasus nilai ujian yang dia retas. Namun, mereka mengingatkan Benjamin tentang ibunya yang dia tahu dia telah meninggal lompat dari jembatan. Faktanya, minggu lalu mereka mendapatkan ibunya berada di sebuah jalan terekam kamera CCTV. Benjamin mulai mengingat dua orang ini yang memakai jam tangan dan cincin batu ali saat dirinya bersembunyi di lemari pakaian ketika dia terakhir berpisah dengan ibunya. Dia yakin dua orang ini adalah orang jahat yang menyebabkan dia berpisah dengan ibunya. Benjamin diam-diam memasangkan chip di laptop itu. Dia bahkan mengatakan itu bukan ibunya dan dia telah meninggal. Ikke en anden, der kunne have taget kontakt for hende. Okay, jeg synes Benjamin har... Saat keluar, Savannah meminta bantuannya untuk menghapus catatan buruknya di kepolisian agar dia bisa mendapatkan hak asuh. Så der aldrig en plejefamilie, der vil have mig. Saat mereka hendak pergi, Benjamin menyelinap untuk memasang handphone di belakang plat mobil mereka. Aksinya hampir ketahuan. Untungnya Savannah datang dan berpura-pura mencari sepedanya untuk mengalihkan mereka. Chip yang dipasang di laptop mereka berhasil meretas dan Benjamin dapat mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Dan karena bantuan Savannah, dia akan membantu menghapus catatan buruknya. Benjamin mengajak dia masuk ke sebuah warnet. Di sana dia langsung melakukan peretasan. Dan Savannah ditugaskan untuk mengalihkan perhatian penjaganya. Hej. Hej. Big Robinson. 2010. Jo. Jeg synes nok, jeg kunne kende dig. Ja. Karena Benjamin meretas kamera CCTV di ruangan itu. Di markas itu, Larsen dan Peter rupanya menciptakan sebuah alat yang mereka sebut quantum computer. Namun, untuk membuatnya berfungsi, mereka membutuhkan algoritma yang nyatanya dibawa oleh Anna. Benjamin berhasil meretas Defense Intelligence Cyber Division. Namun Nabila di kantornya juga mendapat alarm bahwa mereka sedang diretas oleh seseorang. Teman Benjamin, Ghost, mengingatkannya apa yang dia lakukan dengan meretas DIS itu. Falcon dan tim dikirim ke lokasi Benjamin berada. Angrebet kommer fra det her område på Nørrebro. Vi har trianguleret signal. Kan det være hende? Larsen mengira Anna lah yang meretas jaringan mereka. Namun sinyalnya berasal dari laptop milik Peter. Dan Benjamin menemukan sebuah file folder berkaitan dengan Zeus. Ternyata Nabila dan Falcon sendiri tidak mengetahui tentang program Zeus. Hanya Larsen dan Peter lah yang merahasiakannya. Benjamin segera mengcopy file tersebut. Pasukan keamanan sudah mendekati warnet itu dan Benjamin harus segera kabur. Benjamin dan Savannah kabur melalui sebuah restoran. Dan mereka berhasil mengunduh laptop tersebut ke dalam laptopnya. Sebuah mobil van terlihat selalu mengawasi gerak-gerik Benjamin. Untuk menghilangkan jejak, Benjamin merusak handphone milik Savannah dan dirinya menggunakan chip ciptaannya. Benjamin menyuruh Savannah kembali ke panti asuhan, namun seketika dia sesak dan langsung mengambil inhalernya. Di televisi, mereka diberitakan menjadi buronan dan dicari pihak berwajib. Dan Benjamin akan mencari ibunya. Nabila tidak diberi jawaban oleh Peter tentang proyek Zeus yang dia rahasiakan bersama Larsen. Bahkan saat dia memperlihatkan sebuah foto seorang pria, dia mengatakan tidak mengenalinya. Benjamin dan Savannah akhirnya pergi ke rumah Ingrid, penjaga anak-anak yatim piatu. Savannah kemudian meminta teh, namun dia bingung di mana menyimpannya. Bahkan Benjamin melihat bajunya masih dipasang label. Malam hari, Ben melihat video tentang program Zeus yang dibuat oleh ibunya dan Peter. Dengan alat yang diciptakannya itu, dia bisa merubah kebiasaan buruk seseorang menjadi lupa. Contohnya, saat pria ini biasa menikmati utbray, dengan alat itu dia merasa tidak pernah merokok. Dan Benjamin melihat Peter bersama ibunya. Tiba-tiba muncul Larsen, sosok penjahat dari intelijen pertahanan yang akan menggunakan pertemuan ini untuk kejahatan mereka memanipulasi pemilihan presiden. Ibunya menolak memberikan program ini kepada Larsen. Itulah kenapa dia menghilang. Nabila kemudian menghubungi seorang agen untuk mengungkap rahasia mereka. Di pagi harinya, Ingrid yang mencurigakan menutup sebuah dokumen. Dia bahkan menyalakan radio tentang anggaran pertahanan. Namun, dia juga mengingatkan jika ibunya masih hidup, dia pasti akan menghubunginya dengan berbagai cara. Seketika, Ben teringat temannya Ghost yang dia yakin itu sebenarnya adalah ibunya. Dia kembali membuka laptop dan mengatakan kepadanya dia sedang berada di rumah Ingrid.
Gus langsung menyuruhnya pergi. Ben dengan Savannah segera berkemas karena Ingrid telah menelepon polisi. Saat keluar, mata-mata dari pusat intelijen sudah mengintainya. Benjamin menuju sebuah stasiun untuk bertemu ibunya, namun dia malah bertemu dengan dua pihak lain, salah satunya Falcon yang berhubungan dengan Nabila. Dia hanya ingin menolongnya, tapi Ben melihat van itu dan lari menuju ke sana. Hun har hørt de fulde løgn. Lad os finde din mor. Hvad? Den har jeg set før. Mereka berdua masuk karena yakin mereka ditugaskan oleh ibunya. Mereka dibawa ke sebuah lokasi tersembunyi. Benjamin terkejut karena pengasuhnya Ahmed berada di sana. Dan dia terkejut saat bertemu kembali dengan ibunya. Awalnya dia menampar karena telah tega meninggalkannya. Untuk keamanan mereka, Savannah ditempatkan di ruangan kabin berbeda. Ibunya menjelaskan semua ini karena proyek Zeus yang dia ciptakan bersama dengan Peter sebelum dia bekerja dengan intelijen pertahanan. Dan alat itu tidak akan bekerja karena algoritmanya berada di dalam otaknya. Tak diduga, Savannah menyalakan alat pelacak yang dia sembunyikan di inhalernya. Larsen mendapatkan lokasi mereka dan langsung melakukan penyergapan. Diketahui subjek Zeus akan menjadi gila tanpa algoritma yang dimiliki oleh Anna. Anna dan Benjamin menyadari Savannah telah mengkhianati mereka. Ahmed membawa kabur Benjamin dan Anna merelakan untuk ditangkap oleh mereka. Namun mereka tidak bisa kabur lebih jauh. Kelompok ini seakan berada di mana-mana. Ahmed ditemukan sosok penjahat yang diungkap Nabila. Sedangkan Benjamin kabur ke rumah Ingrid yang diketahui adalah rumah palsu. Dan faktanya Ingrid adalah salah satu dari kelompok penjahat ini yang mengatasnamakan Patriot. Værsgo. Du førte os til Benjamins mor, som vi aftalte, så tak for samarbejdet. Yang hendak mengkudeta pemerintah melalui alat Zeus. Benjamin memilih kembali ke lokasi ibunya, tak diduga Savannah kembali ke sana juga. Dia mengatakan menyesal dan hendak membantunya menemukan kembali ibunya. Mereka membuat rencana dibantu dua teman sekolah Benjamin. Benjamin akan menggunakan chipnya kembali dan dengan sengaja ditemukan oleh mereka. Dari belakang, Savannah akan mengikutinya dan langsung mengirim lokasi markas ini kepada dua teman mereka. Anna terkejut, anaknya dibawa mereka juga. Mereka menyebut kelompok Patriots ini akan merubah otak para politisi agar melakukan keputusan sesuai dengan visi dan misi mereka. Dengan chip yang diberikan Benjamin, Savannah mencoba menyusupkan virus ke dalam sistem mereka. Alat Zeus itu diaktifkan dan Anna dipaksa untuk memasukkan algoritmanya. Benjamin mencoba meminta bantuan Peter karena mungkin dia adalah anaknya. Di parlemen, pemilihan akan berlangsung dan saat itulah program Zeus ini akan bekerja dan mereka akan mengambil alih pemerintahan. Falcon mendapat lokasi tentang keberadaan Anna dan Benjamin dari dua temannya dan Savannah ditemukan oleh penjahat ini. Peter akhirnya membantu Benjamin dengan memasang chip perusak di kuantum komputer mereka. Ingrid meminta ingatan Anna dihapus dari otak Benjamin dan digantikan dengannya. Benjamin berpura-pura Ingrid adalah ibunya, namun ternyata mereka gagal akibat chip perusak yang Peter pasang. Malah yang terjadi kebalikannya, otak Ingrid menjadi error seakan dia menjadi pekerja sosial bukan patriot lagi. Mampus. Tiba-tiba alat itu hampir meledak dan Anna berusaha menghapus kembali filenya. Benjamin hampir terbunuh dan Larsen memilih untuk meledakkan dirinya dengan alat itu.
Benjamin berhasil selamat dan Peter harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Savannah akan kembali ke yatim piatu dan salah seorang penjahat mereka masih lolos. Tapi anak bisa kembali bersama anaknya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Hacker ini? Menurut saya sih ini pencarian yang paling epic karena mencarinya dengan kecerdasan yang dimiliki oleh ibu dan anaknya. Jadi, pada intinya balik lagi ke slogan Broview. Apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.